Mau kemana? Udah masuk, 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 masuk. Oh, aduh, nggak boleh jalan di pinggir tol, bahaya, Dek. Bapak Ya, kamu jalan tuh dari mana? dari Cileunyi tuh. Dari Cileunyi jalan. Serius dari Cileunyi? Ya, Jam berapa dari Cileunyi? kemarin maghrib. Kemarin maghrib. Terus kamu malam tidur di mana? Nggak tidur saya di jalannya terus. Apakah pada saat masa-masa sebelum menjadi anggota polisi adalah orang yang memang dari keluarga dermawan yang berkecukupan? Jadi gini Mas, kalau saya tuh bukan dari keluarga yang berada lah intinya. Ya. Jadi Ya, nggak apa, silakan Mas. Halo Tribuners, akhir-akhir ini institusi Polri cukup banyak menjadi sorotan, baik untuk hal negatif, hal positif. Namun tak jarang masyarakat, khususnya para netizen, seolah-olah matanya tertutup dengan apa hal-hal yang baik yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dimanapun berada di seluruh Indonesia secara khususnya. Hal-hal baik sering memang tertutupi oleh hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Namun, alangkah bijaksananya, khususnya buat para netizen untuk tetap bisa berpikir secara real, untuk tidak menutup mata terhadap hal-hal kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh institusi Polri, baik secara kelembagaan maupun secara personal dari personel polisi tersebut. Kali ini melalui sambungan Zoom, kami sudah terhubung dengan satu dari sekian banyak polisi yang baik, ya, dari Polres Cimahi, Polda Jabar. Ada Bribka Rizky Hikmat Setiawan. Halo, selamat siang, Kang. selamat siang, Om. Ya, baik. Ini Tribuners, saya menyebutnya sebagai polisi baik, ya. Ini mungkin semoga tidak berlebihan dengan sebutan itu. Nah, Bribka Rizky ini membantu seorang kuli bangunan yang berjalan kaki di bahu jalan ruas jalan tol Cileunyi Bandung, ya, Bang, ya. Cileunyi Cileunyi Jakarta itu, arah Jakarta. Cileunyi arah Jakarta, ya. Nah, seperti apa dan apa yang dilakukan dan seperti apa kondisinya pada saat itu. Bang Rizky, viral beberapa waktu yang lalu membantu seorang pria yang Abang temukan nih di pinggir jalan. Nah, penasaran nih, seperti apa sih Bang sebenarnya kronologi secara lengkapnya? Silakan Bang. Oke, makasih buat kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan kronologi awal waktu saya menemukan seorang pria yang lagi jalan di jalan tol. Jadi awalnya itu saya pagi-pagi melaksanakan patroli rutin seperti biasa. Saya masuk di gerbang tol Baros 2 waktu itu, gerbang tol Baros 2 karena arah tujuan saya patroli menuju ke Padalarang, menuju ke daerah Padalarang. Nah, saat saya masuk tol Baros 2, dari pintu tol itu kurang lebih sekitar 500 meter, saya lihat ada yang jalan kaki. Dari kejauhan itu udah mulai kelihatan karena sekitar jam setengah 9 pagi, pria ini tuh dia pakai tas hitam, pakai kaos hitam, dan celana hitam, pakai topi hitam. Jadi kalau dari kejauhan itu, dari kaca mobil ke depan itu pasti itu kelihatan jelas. Nah, saat itu saya langsung, karena saya selalu standby handphone di holder di dashboard, saya nyalakan. Saya nyalakan, saya susul, saya salip pria itu. Saya suruh masuk, walaupun dia belum sempat menjelaskan, saya suruh masuk karena cukup bahaya. Berjalan kaki di jalan tol, di pinggir pun itu cukup bahaya. Yang pertama karena kecepatan mobilnya itu pasti tinggi. Yang kedua nanti ada angin dari kendaraan itu yang bisa bikin menghempas kita itu.
Nah, makanya saya langsung masuk, saya segera masuk. Dari situ dari awal itu saya nada saya sedikit tinggi, Mas, karena saya mau mengedukasi, nggak boleh seperti itu biar ada Ya, efek ya. jerahnya. Setelah saya mengedukasi, awalnya saya tanyakan, kamu dari mana? Mau kemana? Gitu, nggak boleh jalan di jalan tol, saya bilang gitu. Dianya pemuda itu menjawab kan dia dari Cileunyi Pak. Kapan kamu dari Cileunyi ya? Dia jawabnya dari kemarin maghrib. Dari situ saya mulai turun tuh nada saya. Karena saya pikir kasihan amat ini dari kemarin maghrib jalan kan. Akhirnya saya pun bilang kamu nggak boleh jalan-jalan tol. Rumah kamu di mana? Biar nanti saya antar sampai keluar tol Padalarang. Dari situ kamu bisa naik kendaraan umum. Akhirnya dia bilang kan dia rumahnya di Cikandang, Cimareme, Mhm. Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu saya tanya, kenapa kamu jalan kaki? Saya kerja apa? Kerja apa? Kerja eh, bangunan, kerja di proyek gitu. Intinya saya kabur karena masalah pembayaran Mhm. nya nggak sesuai atau gimana itulah. Saya kan akhirnya karena dia kelihatan lusuh, kelihatan lelah banget itu dari mulai dia jalan aja udah kelihatan, Mas. Akhirnya saya tanya, kamu sudah makan belum? Belum, Pak. Kamu nggak makan nggak minum berarti di tol. Kalau minum saya ngambil botol bekas Pak yang masih ada isinya saya minum gitu. Kamu dari kemarin nggak tidur saya bilang. Saya tidur nggak tidur Pak, cuman saya kalau lelah dia istirahat lanjut lagi. Jadi dia nggak tidur yang lama gitu. Jadi istirahat beberapa mungkin setengah jam atau 15 menit dia jalan kaki kembali. Akhirnya saya bawa keluar tol, dari situ saya bawa ke depan pos saya, kantor pos Patwal Padalarang ini, saya ajak sarapan. Setelah sarapan dia bisa mengumpulkan tenaga lagi. Akhirnya saya kasih ongkos, kasih uang, terus saya kasih sembako juga, karena saya selalu sedia sembako diisi mobil kendaraan dinas saya untuk dibagikan. Akhirnya si AA-nya ini pulang. Gitu Mas ceritanya kurang lebih. Oke, menarik ya Tribuners, artinya, polisi baik ini Bang Rizky menyediakan selalu ada, persediaan sembako Bang ya di dalam, kendaraan dinas Ya, yang digunakan. Nah ya, ini perintah perintah khusus ya. dari pimpinan atau memang inisiatif dari seorang Bribka Nggak, Rizky? nggak. Jadi kalau sembako di mobil saya selalu menyisihkan dari gaji Mhm. saya. Dan saya juga kan punya usaha sampingan, Mas, bubur ayam di Cimahi. Jadi Oke. sedikit keuntungannya itu saya bilang ke keluarga Mhm. saya mau minta sedikit keuntungannya buat saya sisihkan beli sembako. Karena kalau dilihat dari eh, video-video saya selalu kalau saya nolong atau membantu orang, pasti di akhir itu saya ngasih sembako. Oke. Karena saya yakin semua masyarakat itu semua orang yang tidak mampu pasti butuh sembako gitu. Mhm. Karena udah pasti itu kepake untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau sembako di kendaraan dinas itu inisiatif saya sendiri. Bang Rizky, saya jadi penasaran nih, Bang Rizky. Ada membagikan sembako kepada orang-orang yang mungkin Abang temui yang Abang rasa bahwa mereka layak untuk menerima ini. Nah, apa sih sebenarnya yang eh, mendorong hati dari seorang Bribka Rizky untuk melakukan hal itu? Apakah pada saat eh, masa-masa sebelum menjadi anggota polisi adalah orang yang memang dari keluarga dermawan yang Enggak. berkecukupan atau seperti apa nih, Bang? Atau mungkin mengalami kesulitan, jadi, belajar dari pengalaman masa lalu, seperti apa sebenarnya, Bang? Apa yang Ya, mendorong? ya. Jadi gini Mas, saya tuh bukan dari keluarga yang berada lah intinya. Ya, Jadi ya, nggak apa, Mas, silakan, Mas.
Bentar Mas ya. Siap, 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 Pak. Oke Mas. Ya, ya. Hmm. Oke, baik. Ah, Tribuners, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bribka Rizky. Nah, itulah sebagai bukti bahwa polisi juga manusia. Ya, benar ya Kang Rizky ya, yang ya. Siap Mas. memiliki pengalaman hidup yang mungkin sama hampir dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang memiliki jiwa sosial juga di tengah-tengah banyaknya orang yang mungkin banyak yang tidak suka dengan instansi polisi pada saat ini, akhir-akhir ini. Tapi ada sosok Bribka Rizky yang memiliki hati yang masih mencintai masyarakat yang ditemuin, dan kita tadi masih penasaran dengan seperti apa Oh ya. pengalaman hidup yang mungkin Ya. Bribka Rizky rasakan pada masa sebelum menjadi seorang polisi. Silakan, Bang. Nah, saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Ya. Jadi orang tua saya, ayah saya itu Mm, jualan bubur ayam, baik. jualan bubur ayam. Jadi saya tahu persis Mhm. rasanya kekurangan. Kekurangan, baik. Berarti sejak sejak dulu sih itu udah berdagang bubur ayam ya, Bang ya, Iya, di iya kota dari saya kecil Cimahi. Dan di itulah Cimahi. yang usaha itulah yang bertahan hingga sampai saat ini. Ya, At sampai saat ini ayah mhm, saya masih jualan juga, terus mhm. saya juga buka lagi cabangnya gitu. Oke, artinya ada usaha keluarga, dan Abang berkomitmen untuk menyisihkan sebagian Ya, keuntungan dari usaha bubur ayam itu untuk membantu ya, sesama yang membutuhkan. ya, Ya, ya oke. gitu Mas. Baik, Bang Rizky, apakah Abang pernah membayangkan apa yang Abang lakukan itu akan menjadi viral dan banyak sekali beredar di media sosial? Kalau saya membayangkan sebelumnya video itu bakal viral kayak sekarang, mungkin saya nggak kebayang Ya, karena eh, saya sudah ini kan bukan video pertama saya baik. membantu. Mhm. Jadi sebelum-sebelumnya saya juga sudah sering buat video karena saya buat video itu kan sambil bekerja. Ya, Jadi kan saya bagian patwal, patroli dan pengawalan. Jadi sambil saya patroli, saya melihat uh, ada masyarakat yang kira-kira kurang mampu, saya bantu sebisa mungkin saya ya, dan sepengetahuan pimpinan juga. Jadi pas video kemarin viral, jadi saya tuh ya nggak nyangka juga gitu respon masyarakat positif melihat video saya. Cuman ya saya bilang kan sama masyarakat mungkin lebih banyak lagi di luar sana orang yang lebih baik dari saya, lebih jujur, ya. lebih amanah, lebih lebih segalanya, hanya tidak terekspos aja. Nah ini tuh saya buat video ini tuh, ini gambaran dari polisi tuh sebenarnya seperti ini. Lebih Mhm. banyak yang seperti ini daripada yang eh, tidak baiknya lah intinya. Ya, Cuman yang terekspos itu kan di media selalu tentang polisi yang kurang baiknya. Makanya betul. saya buat video itu biar meyakinkan kepada masyarakat bahwa masih lebih banyak polisi yang lebih baiknya Ya. daripada yang tidak baiknya. Itu aja Mas. Oke, baik. Itu tadi salah satu pesan ya, Bang ya. Artinya masih banyak Ya, polisi yang baik di Indonesia ini. ya, Dan kami juga sebagai media banyak juga menemukan polisi-polisi baik betul. yang memiliki kisah yang mengharukan dan Ya. menginspirasi. Salah satunya adalah Bribka Rizky. Nah, baik. Saat menolong, boleh tahu siapa nama nama pria yang Bang Rizky bantu itu? Jadi, aduh, karena kemarin tuh emang kan itu kejadiannya cepet banget ya Mas ya, Ya, ya. terus spontanitas spontanitas sekali. Mhm. Jadi saya nggak fokus ke nanya nama gitu karena saya juga ngelihat kondisi si Masnya, si yang saya tolongnya itu saya pengen banyak nanya sebenarnya, cuman dari si Masnya yang saya tolong itu sebenarnya dia juga kayaknya sedih juga waktu saya dibantu. Betul. Jadi saya cuma fokusnya
saya juga kaget karena dia 2 hari jalan, terus dia nggak makan gitu, makanya jarak dari saya ketemu sama si masnya keluar tol Padalarang itu kan paling cuma 10 menitan lah itu. Jadi nggak sempet banyak nanya ke nama, cuman saya nanya alamat aja Mhm. dan nanya kondisinya aja gitu. Gitu. Oke, baik. Artinya fokus pada saat itu hanya untuk menolong, memberikan Ya, makanan, memberikan ya, tumpangan, dan memberikan ya, sembako. Seperti itu, Bang, ya? ya, ya. Oke, Bang. Pertama kali melihat sosok pria ini yang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Kabupaten Bandung. Dalam benak Abang pada saat itu, siapa ini? Apakah mungkin kalau misalkan saya yang ditanya, saya akan beranggapan bahwa dia adalah penumpang bis yang biasanya naik di pinggir jalan, Bang. Nah, kalau dari Nah, kacamata seorang Bribka Rizky, ini siapa nih, Bang? Apakah warga biasa atau petani yang memang sengaja melintas pada saat itu seperti apa, Bang? kalau saya melihat secara langsung, Mas, jadi si A-nya itu lihat dari orangnya, dia pakai topi, Mhm, terus banyak bekas catnya ya kalau dilihat lagi, Mas, terus ya, di baju kaos hitam tangan panjang itu kan bekas ya, banyak cat-catnya juga. ya, Dia pakai sepatu yang udah menurut saya kayaknya sudah dipakai banyak kerja gitu, kayak ya. sering dipakai kayaknya, soalnya sepatunya juga udah ini, tangannya kotor gitu, Mas, waktu Mhm, kemarin masuk ke dalam mobil itu kan. Ya saya waktu dia bilang dia kerja di proyek gitu, kerja bangunan lah kasarnya, ya saya juga meyakini seperti itu. Karena dia juga bawa kantong itu isinya berat, itu kayaknya baju atau pakaian dia selama 1 bulan gitu, Mas. oke. Artinya dari pakaian yang digunakan, eee, Bang Heeh. Rizky sudah paham ya kalau ini kemungkinan besar Iya, adalah seorang kuli bangunan. iya, Ya, seperti itu. Nah, tadi kan Abang menyampaikan bahwa jangan sampai masyarakat salah persepsi bahwa, eee, bernada sedikit agak tinggi heeh, untuk menanyakan ngapain berada di sana. Itu merupakan heeh, salah satu SOP, Bang, ya, SOP kepolisian iya, karena itu bagian dari, pelanggaran, Bang, ya, berjalan kaki di iya, ruas jalan tol ya. Boleh ya, boleh jadi diberikan, edukasi kepada masyarakat, Bang? nah, jadi saya sedikit agak nadanya agak tinggi di awal kalau lihat di video, saya tanya, "Nggak boleh," saya gitu, Bang. Ya, Nggak boleh jalan di pinggir jalan tol, bahaya ya, gitu. Jadi itu sedikit edukasi bahwa jalan tol itu bukan untuk pejalan kaki gitu, karena di sana kan banyak kendaraan dengan kecepatan tinggi yang bisa membahayakan orang yang jalan kaki gitu. Nah, makanya kemarin waktu ketemu sama si A itu, saya pertamanya itu kan langsung saya nadanya agak tinggi karena dia jalan kaki itu agak cepat sebenarnya. Makanya saya bilang, nggak boleh mas jalan di jalan tol, udah cepat masuk masuk, udah masuk gitu. Itu mhm. untuk mengamankan dia pada saat itu mas gitu. Oke, baik. Bang Rizky, kenapa sih mau jadi anggota polisi? Dan sejak kapan, Bang, jadi anggota Kepolisian Republik Indonesia? Saya jadi anggota kepolisian itu dari 2007. Awalnya saya 2007. dinas di 2007. Awalnya saya dinas di Polres Cianjur, Mhm, Polres Cianjur Jawa Barat. 2007 sampai 2016. 2016 akhirnya saya pengajuan pindah ke pimpinan, saya ya. pindah ke kampung halaman saya di Cimahi, pindah ke Polres Cimahi. Ya kalau ditanya kenapa jadi anggota kepolisian, ya karena udah cita-cita saya lah, ingin Ya, mengabdikan saya untuk masyarakat, untuk kepolisian, untuk negara Indonesia tercinta. baik. Dari SMP kah atau dari SMA, cita-cita itu muncul atau jangan-jangan dari SD lagi nih, Bang? Dari SMP ini. Dari SMP Karena ya? dulu, karena dulu cita-cita saya selain jadi polisi itu saya pengen jadi pemain bola, Mas. Pemain Makanya, bola. ya, Karena makanya melihat saya apa dari itu, Bang? kecil. Karena melihat Persib Bandung kah? Atau karena ada Enggak, jadi kesebelasan karena dari ya luar itu negeri? Ya. salah satunya saya karena Bandung dan Cimahi itu otomatis eh, pasti pendukung Persib Bandung. Persib Makanya ya? dari kecil saya dimasukin orang tua itu SSB di SSB. Uni Mhm, di Uni Bandung.
Waktu SMA saya masuk Persib Junior, makanya saya karena dari kecil udah diproses olahraga fisik gitu mas, Mhm. fisiknya udah diproses, jadi begitu lulus SMA 2005, 2006 saya kuliah dulu di Unpas, 2007 daftar polisi itu kayaknya udah karena terbiasa latihan fisik ya mas. Jadi 2007 itu saya udah begitu tes udah nggak begitu kesulitan masalah di Oke. tes. Artinya hanya satu kali tes langsung lolos jadi anggota polisi, Bang, ya? Dua kali lah ya, dua kali Oh, masalah. ini tes kedua ya? Jadi dalam Ya setahun ada 2 2000, kali ya? ya dua, ya setahun tahun itu dua kali saya tes. Tes yang pertama gagal, tes yang kedua masuk. Oh, artinya Bang Rizky ini Tribuners orang yang tidak gampang kapok dan tidak gampang menyerah, Bang, ya? Ya, Ya, ujian yang kedua akhirnya diterima menjadi anggota Kepolisian Republik betul. Indonesia. Nah, ada nggak sih, Bang, sosok polisi atau sanak keluarga yang mungkin berprofesi sebagai polisi yang menjadi panutan Abang dan menjadikan sosok ini menumbuhkan semangat Abang, "Oke, saya harus apapun yang terjadi, berapa kali pun tes, saya harus menjadi anggota polisi." Apakah ada sosok itu, Bang? Waktu itu sosok yang memotivasi saya mungkin rumah eh, ibu saya. Baik, Jadi dulu kalau ayah itu lebih condong pengen saya jadi pemain bola. ya, Makanya dari kecil kan saya dimasukin SSB sama orang tua itu. Tapi begitu uh, lulus SMA, dari situ kan mulai mikir mas, saya harus kemana nih begitu lulus SMA. Pemain bola, kalau almarhumah ibu saya nyuruhnya saya masuk polisi atau kuliah gitu kan dulu. Cuman semuanya itu saya ambil dulu itu semuanya. ya, Semuanya saya jalanin dulu mas. Jadi saya ya main bola juga masih. Waktu itu kan saya masuk di 2006 tuh saya Persikabo 23 dulu. mhm, Tapi sambil kuliah juga di Unpas gitu. Sambil nyoba daftar polisi juga itu yang gagal 2006 kan ya, gitu. Nah 2007-nya akhirnya ya daftar yang kedua alhamdulillah lolos. oke. Baik, untuk di unit Patwal sendiri, khususnya di Satlantas Polres Cimahi, sudah berapa lama, Bang, mengabdi? Kalau di Patwal Polres Cimahi saya dari 2016. 2016 ya? Ya Akan tetap 8 di tahun. sana ya? Sudah 8 tahun ya? 8 tahun mengabdi Ya. di unit Patwal Satlantas Polres Cimahi. Nah, Bang, selama berkarir sejak 2007 hingga saat ini 2024, apa yang paling berkesan yang Abang rasakan selama berkarir menjadi anggota polisi? Apakah itu kesan yang pada saat itu memalukan mungkin atau memang kesan baik? Boleh Bang dibagikan kepada pemirsa Tribun Jabar. Ya kalau kesannya hampir semuanya berkesan. Saya dinas Ya. di Cianjur punya cerita tersendiri, Mhm. dinas di Cimahi pun punya cerita yang tersendiri. Ya. Di Cianjur mungkin karena agak jauh lah lumayan ya Cianjur Bandung itu Mhm. agak jarak. Mungkin kesannya saya pernah di Cianjur gitu kan nggak sama keluarga yang orang lain Lebaran tuh kumpul keluarga. Saya Mhm. hari Lebaran itu dari malam takbir sampai Lebaran itu saya sendirian di kos gitu kan karena Ya. emang ada tugas dan nggak boleh pulang. Jadi Ya. kesannya ya itu saya pernah dulu tuh masih sempat nangis-nangis lah awal-awal jadi polisi itu Mhm. pas Lebaran kita jauh dari keluarga gitu kan lihat dengar suara takbir itu kan kita aduh sedih banget gitu lah kayaknya. Ini Ya, itu ya. berkesan aja sih itu. Yang lain-lain mah ya uh, sama aja hampir sama Sama ya. gitu. Oke. Uh, Baik. Bang, setelah ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan Abang membantu dari seorang pria yang menjadi kuli bangunan di ruas jalan tol. Seperti apa, Bang, ya. respon dari pimpinan, khususnya Bapak Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono terkait dengan viralnya video ini? Oh ya. Jadi beliau Pak Kapolres Pak Aldi selalu support saya, Mhm. selalu mendukung saya selagi hal itu positif dan selalu bertitip pesan untuk terus menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi beliau luar biasa, sosok panutan saya, Pak Aldi, beliau yang selalu support saya
untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terus menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Jadi luar biasa lah untuk beliau. Baik. Bang, maaf. Abang apakah sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai anak, Bang? Sudah. Oke, baik. Ada nggak sih harapan atau cita-cita Abang kepada anak-anak Abang untuk meneruskan atau mungkin harus bisa melampaui dari apa yang dirasakan atau profesi yang dilakukan oleh bapaknya saat ini? Kalau saya emang nggak pernah memaksakan. Jadi Ya, kalau saya gimana anaknya, mau jadi hmm, apapun itu, yang penting baik, positif. Mau jadi apapun itu, yang penting dia selalu ingat sama Tuhannya, selalu jujur. Saya nggak pernah memaksakan. Jadi gimana anaknya aja mau jadi apa. oke. Baik, Bang, terakhir apa nih pesan-pesan Abang kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat yang mungkin di masa operasi Lodaya, Bang, ya, saat ini ya? Oh iya, Masa patut. operasi Lodaya, Lodaya, dan kepada masyarakat yang mungkin saat ini masih suka nih melakukan pelanggaran-pelanggaran khususnya Nah, di iya. lalu lintas. Apa Bang, masukan-masukan atau Nah, harapan Abang? jadi selalu budayakan tertib berlalu lintas. Ya, Karena yang namanya celaka itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mau gitu. Kita sudah hati-hati aja, namanya celaka itu kan tidak ada yang tahu. Makanya selalu lengkapi kendaraan, surat-surat, dan selalu safety driving, itu intinya. oke. Baik, terima kasih Bang Rizky untuk waktunya dan Oke, cerita-cerita yang sangat berkesan. Semoga semakin bersinar dan amin. semakin Makasih Mas. dicintai oleh masyarakat. Terima kasih, salam Amin. hormat. Makasih. Salam presisi. Salam presisi. Baik, itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Bribka Rizky terkait dengan apa yang dilakukannya kepada seorang pria yang ada di kawasan atau di ruas jalan tol. Terima kasih, saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program selanjutnya. Dengar suara takbir itu kan kita, aduh sedih banget gitu lah kayaknya. Ini Ya, itu ya, berkesan aja sih itu. Yang lain-lain mah ya sama aja, hampir sama sama ya, gitu. oke. Ah, Baik, Bang, setelah ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan Abang membantu dari seorang pria yang menjadi kuli bangunan di ruas jalan tol. Seperti apa, Bang? iya. Respon dari pimpinan, khususnya Bapak Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono terkait dengan viralnya video ini. Oh ya. Jadi beliau Pak Kapolres Pak Aldi selalu support saya, Hmm, selalu mendukung saya selagi hal itu positif, dan selalu bertitip pesan untuk terus menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi beliau luar biasa, sosok panutan saya, Pak Aldi, beliau yang selalu support saya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terus menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Jadi luar biasa lah untuk beliau. baik. Bang, maaf. Abang apakah sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai anak, Bang? Sudah. Oke, baik. Ada nggak sih harapan atau cita-cita Abang kepada anak-anak Abang untuk meneruskan atau mungkin harus bisa melampaui dari apa yang dirasakan atau profesi yang dilakukan oleh bapaknya saat ini? Kalau saya emang nggak pernah memaksakan. Jadi Ya, kalau saya gimana anaknya, mau jadi hmm, apapun itu, yang penting baik, positif. Mau jadi apapun itu, yang penting dia selalu ingat sama Tuhannya, selalu jujur. Saya nggak pernah memaksakan. Jadi gimana anaknya aja mau jadi apa. oke. Baik, Bang, terakhir apa nih pesan-pesan Abang kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat yang mungkin di masa operasi Lodaya, Bang, ya, saat ini ya? Oh iya, Masa patut. operasi Lodaya, Lodaya, dan kepada masyarakat yang mungkin saat ini masih suka nih melakukan pelanggaran-pelanggaran khususnya Nah, di iya. lalu lintas. Apa Bang, masukan-masukan atau Nah, harapan Abang? jadi selalu budayakan tertib berlalu lintas. Ya, Karena yang namanya celaka itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mau
gitu. Kita sudah hati-hati aja, namanya celaka itu kan tidak ada yang tahu. Makanya selalu lengkapi kendaraan, surat-surat, dan selalu safety driving, itu intinya. Oke, baik. Terima kasih Bang Rizky untuk waktunya dan Oke. cerita-cerita yang sangat berkesan. Semoga semakin bersinar dan Amin. semakin Makasih, Mas. dicintai oleh masyarakat. Terima kasih. Amin. Salam hormat. Makasih. Salam presisi. Salam presisi. Baik. Itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Bribka Rizky terkait dengan apa yang dilakukannya kepada seorang pria yang ada di kawasan atau di ruas jalan tol. Terima kasih, saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program selanjutnya.